Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan materi mengenai pajak PPh pasal 25. Di sini, kami akan memberikan penjelasan mengenai definisi hingga contoh penerapan perhitungan tarif PPh pasal 25. Mari kita mulai videonya. Kenalkan, nama saya Devina Natalia. Dan saya Valen, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Jadi sebenarnya apa itu PPh pasal 25? Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara mengangsur atau cicilan yang bertujuan untuk meringankan beban kepada para wajib pajak. Pembayaran pada PPh pasal 25 ini harus dilakukan langsung oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan. Selanjutnya, ada dasar hukum PPh pasal 25. Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintahan Keuangan Nomor 255 KMK 04 Tahun 2000 tentang perhitungan besaran angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang ketiga, ada keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 537 PJ tahun 2000 tentang perhitungan besaran angsuran. Selanjutnya ada cara pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Wajib pajak diminta untuk masuk atau login akun pada website Klik Pajak. Setelah masuk ke akun Klik Pajak, klik menu e-billing, kemudian pilih buat ID billing, lalu pilih jenis pajak lainnya. Kemudian, isi setiap kolom sesuai jenis pembayaran yang dipilih, beserta nominal angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan. Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik buat ID billing. Berikutnya akan muncul kode billing dan sejumlah nominal angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan. Kemudian klik bayar pajak. Berikutnya, muncul pilihan metode pembayaran PPh pasal 25. Anda bisa pilih melalui virtual account, OVO, atau KRIS. Jika pilih pembayaran pajak melalui virtual account, tentukan bank yang akan digunakan. Kemudian, pilih metode pembayarannya apakah melalui ATM, internet banking, atau mobile banking. Lalu klik konfirmasi pembayaran. Apabila Anda menggunakan metode pembayaran melalui OVO, klik button OVO. Kemudian isikan nomor ponsel yang terdaftar pada aplikasi OVO pada kolom yang tertera. Berikutnya, klik konfirmasi pembayaran. Jika memilih metode pembayaran melalui KRIS, scan QR code yang tertera dan konfirmasi pembayaran. Setelah pembayaran PPh pasal 25 berhasil, maka Anda akan mendapatkan pembayaran pajak lunas. Jadi seberapa besar pajak PPh pasal 25 yang harus kita bayar sih? Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan yaitu tahun berikutnya, setelah tahun yang dilaporkan pada SPT tahunan, PPh ini dihitung sebesar PPh yang terhutang tahun sebelumnya yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong oleh pasal 21 yang sesuai tarif di pasal 17 ayat 1 yang berisi bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% diperuntukkan yang tidak memiliki NPWP, dan di dalam pasal 23 yang berisi 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa. Pajak penghasilan yang dibayarkan dan terhutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 24. Untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OWOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha.
PPh pasal 25 bagi pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah 0,75% dikalikan omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Untuk wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau OWOP-SPT, yaitu pekerja bebas dan karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu adalah penghasilan kena pajak dikalikan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai dengan 50 juta dikenakan 5%, 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, dan di atas 500 juta dikenakan 30%. Teman-teman tahu tidak kalau pembayar pajak itu ada batas waktunya? Jadi, misalnya untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya, sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK nomor 3 tahun 2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Kementerian Keuangan nomor 242 PMK 03 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Bagaimana ya jika kita telat membayar? Pasti ada sanksinya dong, teman-teman. Sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25 apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A UU KUP, WP dikenakan bunga 2%. Online pajak adalah aplikasi hitung setor dan lapor pajak menyediakan kemudahan dalam membuat laporan PPN, PPh pasal 23, dan PPh pasal 21 yang akan dibutuhkan sebelum membuat laporan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Nah, setelah mendengarkan video ini, kita coba menyelesaikan soal bersama. Nomor 1, berapa lama angsuran pajak bulanan PPh pasal 25 harus dibayar atau disetor oleh wajib pajak itu sendiri? A. Tanggal 12 takwim berikutnya. B. Tanggal 8 takwim berikutnya. C. Tanggal 15 takwim berikutnya. D. Tanggal 16 takwim berikutnya. E. Tanggal 10 takwim berikutnya. Jawaban yang benar adalah C, atau tanggal 15 takwim berikutnya. Wajib pajak harus membayar atau menyetor angsuran pajak bulanan tersebut paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Contohnya, angsuran pajak bulan Maret 2019 maka harus disetor paling lambat pada 15 April 2019. Nomor 2. Sanksi yang diberikan apabila wajib pajak terlambat membayar pajak PPh pasal 25 adalah A. Dikenai bunga sebesar 2% per bulan. B. Membayar denda sebesar 1 juta rupiah. C. Mendapat sanksi pidana. D. Data akan terblokir. E. Aset akan disita. Jawaban yang benar adalah A. Dikenai bunga sebesar 2% per bulan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2A UU KUP, apabila wajib pajak terlambat membayar PPh pasal 25, maka akan dikenai bunga 2% setiap bulannya. Nomor 3. PT Albani merupakan perusahaan bergerak di bidang penjualan barang rumah tangga. Pada tahun 2018 memiliki penghasilan sebagai berikut. A. Penghasilan neto fiskal 7.500.000.000 rupiah. B. PPh pasal 22 atas import barang sebesar 370 juta rupiah. C. PPh pasal 23 atau sewa sebesar 148 juta rupiah. D. PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri sebesar 112 juta rupiah. E. Angsuran bulan Desember 2018 sebesar 100 juta rupiah. Pada 30 Juli 2019 diterima surat ketetapan pajak atau SKP yang menyebutkan bahwa angsuran PPh untuk tahun 2019 adalah 150 juta rupiah. SPT PPh disampaikan pada tanggal 2 Maret 2019.
Maka hitungan angsuran pajak yang harus dibayar pada bulan Maret sampai Juni 2019 sebesar A. 150 juta rupiah, B. 123.500.000 rupiah, C. 103.750.000 rupiah, D. 130.500.000 rupiah, E. 112.750.000 rupiah. Jawaban yang benar adalah C. 103.750.000 rupiah. Angsuran pajak bulan Maret sampai Juli 2019. PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2018 adalah 7.500.000.000 rupiah. 25% kali 7.500.000.000 rupiah sama dengan 1.875.000.000 rupiah. Kredit pajak tahun 2018 adalah PPh pasal 22 370 juta rupiah, PPh pasal 23 148 juta rupiah, PPh pasal 24 112 juta rupiah. Total kredit pajak adalah 630 juta rupiah. Dasar perhitungan angsuran adalah 1.245 juta rupiah. Besar angsuran yang harus dibayar pada bulan Maret sampai Juli adalah 1.245 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 103.750.000 rupiah. Nomor 4. Berdasarkan soal nomor 3, angsuran pajak yang harus dibayar pada bulan Maret sampai Juli 2019 adalah sebesar A. 150 juta rupiah, B. 123.500.000 rupiah, C. 103.750.000 rupiah, D. 130.500.000 rupiah, E. 112.750.000 rupiah. Jawaban yang benar adalah A. 150 juta rupiah. Angsuran pajak yang harus dibayar pada bulan Agustus sampai September 2019 adalah sama dengan yang tertera pada surat ketetapan pajak, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai PPh pasal 25. Akhir kata, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara ingin mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan mengenai materi PPh pasal 25. Sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya.